secondary structure dan sebagainya, dan dia di join. Antara joinnya itu pasti akan ada tension di situ, akan ada torsion di situ, sehingga ada vibration di situ. Kemudian benda bergerak lain itu adalah powertrain-nya. Powertrain ini diputar sama engine sebagai source-nya. Karena engine-nya berputar, putaran engine itu punya RPM yang tinggi, jadi RPM dibutuhkan untuk rotor, itu main rotor ataupun tail rotor. Maksudnya main rotor adalah sayap yang di atas dan tail rotor adalah sayap yang di belakang. Dia punya spesifikasi RPM yang diperlukan, sehingga kita perlu gearbox untuk mereduction itu fungsi pertama sebagai reduction. Fungsi kedua itu juga sebagai aksesoris mounting untuk memutar komponen lain yang diperlukan dari sistem pesawat itu. Bisa komponen air conditioning-nya, bisa komponen hydraulic pump-nya, fuel pump-nya, berbagai sistem bisa ditempel di dalam gearbox itu. Karena itu berputar, pasti ada vibrasi di situ. Kemudian dari rotornya sendiri, rotor sistem yang bergerak, setiap rotor yang bergerak, itu pasti ada vibrasi juga di situ. Karena setiap rotor itu tergantung rotornya berapa buah dia. Jadi setiap rotor itu punya kecepatan yang berbeda-beda, sehingga ada unbalance di situ, sehingga ada vibrasi juga di situ, baik di main rotor ataupun di tail rotor. Kemudian saya coba simulasi sebentar aja. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pilot ini dia akan melaksanakan putar engine dan dia memasang kamera di rotor itu untuk membuktikan bahwa rotor itu memang vibrasi. Jadi dia mulai dari RPM yang rendah sampai dia forward flight, dia forward flight, akan terlihat vibrasi si blade itu sendiri. Ini dia masih posisi di ground, kemudian dia mulai naik dalam kondisi hover, kemudian pas hover, kita lihat blade-nya, main rotor ini mulai bergerak, dia akan mulai shake vibrasi, karena main rotornya itu punya kecepatan yang berbeda. Kemudian dia akan terbang maju ke depan. Pas dia terbang maju ke depan, kita lihat kamera ini dia tidak bisa menangkap vibrasi, ya malahan acak-acakan semua. Jadi vibrasinya semakin dia maju ke depan, dia semakin besar. Terus pengaruh vibrasi yang berikutnya adalah dari engine itu sendiri. Engine itu di-connect ke structure body-nya. Engine yang bergerak menghasilkan power. Kemudian karena dia bergerak, ada vibrasi juga di frame terhadap engine atau di engine-nya itu sendiri. Kemudian umumnya, saya bisa bilang umumnya karena saya melihatnya dari sisi maintenance bukan dari sisi designers. Umumnya setiap vibrasi itu dipasang oleh sensor. Sensor yang umum dipakai adalah ada accelerometer, ada phase track camera, ada magnetic pickup, ada force generator. Ini tipikal sensor yang biasa dipasang. Dan saat ini memang saya bisa lihat bahwa hanya ini aja saat ini yang terpasang umumnya ya, di helikopter. Kemudian kalau accelerometer seperti biasa, accelerometer itu adalah sebuah device yang bisa mengukur vibrasi. Dia menggunakan piezoelectric material dan ada force yang ada massa yang tetap di situ dan ada force di situ, sehingga si piezoelectric material ini dia di-squeeze, terbebani. Beban dari piezoelectric ini menghasilkan voltage. Voltage itulah yang dikirim ke si komputernya acquisition pesawat, sehingga bisa melihat berapa besar vibrasinya. Dan ini ditempel di komponen pesawat itu sendiri. Di komponen seperti yang saya utarakan sebelumnya. Bisa di airframe, bisa di engine, bisa di fuselage-nya, bisa di rotornya.
Kemudian yang kedua adalah magnetic pickup. Magnetic pickup saya rasa standar saja, jadi ada magnet. Yang dihitung adalah perputaran dari si gear itu sendiri, sehingga yang dilihat adalah RPM per menitnya. Waktu yang dibutuhkan untuk dia mendapatkan gear tooth atau tidak, sehingga bisa dilihat berapa RPM-nya, berapa nilai vibrasinya. Itu kayak seperti accelerometer ataupun magnetic pickup, biasa ditempel itu seperti bisa di gearbox-nya, seperti yang saya tampilkan di sini. Ada di gearbox-nya, ada di structure airframe-nya sendiri, ada di connection antara si gearbox dengan rotornya. Ini adalah tampak yang di shaft-nya, karena ada shaft yang menghubungkan antara si gearbox main dengan intermediate gearbox di sini. Dia tempel di sini accelerometernya. Atau kita bisa lihat juga ditempel sendiri di dalam rotor gearbox sendiri, atau di rotor gearbox sendiri, atau di intermediate gearbox sendiri, atau di main gearbox sendiri. Atau bisa ditempel juga accelerometernya di frame structure-nya sendiri. Ini adalah magnetic pickup-nya. Karena kita perlu RPM di situ, dia akan diletakkan juga di gearbox-nya sendiri untuk mengukur berapa RPM dari si gear, atau diletakkan di baling-baling putarnya sendiri untuk mengukur berapa kecepatannya si main rotor itu. Kita sudah lihat tadi ada accelerometer, kemudian ada magnetic pickup. Di sini juga ada fast track kamera. Fast track kamera digunakan untuk melihat tracking dari si blade itu sendiri. Karena di saat blade itu berputar, main rotor blade berputar, dia tidak di dalam satu track yang sama. Kadang ada blade itu yang dari, misalkan kita memasang 4 main rotor blade, keempatnya itu belum tentu mempunyai titik track yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, keempatnya itu belum tentu juga mempunyai lead atau lag. Maksudnya lead atau lag gerakan ke depan atau gerakan ke belakang yang sama pada saat berputar. Maka dipasanglah optical tracker. Prinsipnya hanya menggunakan dioda sebenarnya. 2 dioda, NPN dioda. Kemudian dia mengukur satu blade atau keempat blade atau blade yang terpasang pada saat dia pertama kali menggunakan dioda yang pertama atau dioda yang kedua. Disusun lagi blade yang di atas berikutnya, sehingga kita bisa mendapatkan tracknya berapa deviasinya antar blade. Atau kalau kita mau lihat leak-lag-nya atau mau lihat maju mundurnya si blade itu, dia akan melihat waktu pertama kali dia mengenakan leading edge atau terakhir kali dia kena terhadap trailing edge. Leading edge itu adalah bagian depan dari si blade itu sendiri, dan trailing edge adalah bagian belakang dari si blade itu sendiri. Dari situ kita bisa memasukkannya ke dalam pace angle-nya, sehingga kita bisa tahu di manakah posisi dia, vibrasi dia terhadap pace angle itu, di jam berapa, di derajat berapa. Kalau zaman dahulu biasanya orang hanya menggunakan bambu biasanya. Jadi pas dia putar si main rotor blade, dia bikin bambu, dia kasih di tiap ujung blade ini dia kasih warna biasanya, zaman dulu ya. Dia kasih warna, kemudian main rotor itu berputar, dia tepis main rotor ini terhadap si bambu itu, sehingga kita bisa ketahuan berapa tracknya si blade itu. Sehingga dari keempat, misalkan ini ada 4 blade, dari keempat blade itu blade mana sih yang lebih tinggi, blade mana yang lebih rendah pada RPM tertentu. Yang kita inginkan adalah dia harus satu track. Harapannya kalau dia satu track, artinya vibrasinya bisa kita kurangi. Oke, biasanya kamera dipasang di
bisa dipasang di dalamnya, dia langsung nembak ke blade-nya, atau dipasang di nose-nya. Kalau yang di T-rotor dia masih standar ya, dia menggunakan magnetic pickup dan ada interruptornya atau strikers. Oke, kemudian itu adalah vibrasi yang kita bisa menilai berapa jumlah dari vibrasinya, berapa vibrasi yang dihasilkan oleh tiap blade itu, engine itu, atau gearbox itu sendiri. Di sisi lain, saat ini pesawat ini helikopter juga memasang active vibration. Mereka menyebutnya sebagai active vibration. Jadi active vibration ini memberikan output langsung terhadap si pilot, apakah dia ada vibrasi apa enggak. Teknologi yang digunakan adalah dia menggunakan namanya centrifugal force generator. Jadi prinsip kerjanya ini adalah dia mengambil setiap input data dari setiap accelerometer atau magnetic pickup yang tadi, dia masuk ke dalam central controllernya, kemudian diolah di dalam central controllernya itu sendiri, sehingga dia bisa menghitung central controllernya itu, dia ada vibrasi di frekuensi berapa. Kemudian dengan bantuan dari si centrifugal force generator ini, centrifugal force generator ini itu seperti dia itu berputar sebenarnya. Berputar, tetapi dia mendisablekan vibrasinya dengan putarannya terhadap sistem. Misalkan dia di frekuensi misalkan 0,2 inch per second, dia bisa berputar di 0,2 inch per second untuk membuat lebih nyaman vibrasinya di dalam cabin itu sendiri. Sehingga si prinsipnya dia adalah berputar, putaran menghasilkan frekuensi, frekuensinya itu digabungkan atau berlawanan dengan frekuensinya yang ada di dalam inputan dari accelerometer atau magnetic pickup di dalam sistem pesawat yang terpasang. Nah, si centrifugal force generator itu dipasang di dalam structure bawah biasanya di bagian structure floor-nya biasanya. Biasanya ini terpasang di helikopter VIP, sehingga lebih terasa nyaman bagi orang yang duduk di situ pada speed yang tinggi. Dan dia juga seperti biasa dia mempunyai input lain. Jadi inputnya itu berupa accelerometer atau RPM dari magnetic pickup itu yang diolah oleh central controller. Central control sendiri memberikan berapa RPM yang harus digerakkan oleh si centrifugal force generator tersebut. Sehingga kita menyelaraskan frekuensi atau meniadakan frekuensi akibat vibrasi tadi. Oke. Jadi saya bisa simpulkan bahwa setiap sensor itu akan masuk ke dalam acquisition unit. Kemudian acquisition unit tersebut dia akan mengolah data. Olahan data itu akan dimasukkan ke dalam display-nya atau ke interface-nya sendiri. Dan dari sisi maintenance, kita bisa mengambil data itu tersendiri. Bisa mengambil data itu sendiri, sehingga kita bisa menemukan, bisa memonitor fault-nya, bisa memonitor trend-nya, bisa memonitor kondisi existing pesawat saat itu, sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita kerjakan next-nya. Berbeda dengan yang aktif tadi. Yang aktif tadi memang dia hanya membalance vibrasi yang ada, kemudian berapa dia bekerja baik atau tidak, berapa vibrasinya kita bisa melihat di dalam display monitor kita.
Jadi setiap input atau setiap accelerometer atau input tadi itu akan masuk ke dalam display system. Kemudian setelah display itu masuk dalam display itu akan merecord atau menyimpan data, sehingga data itu juga akan mengeluarkan errornya. Errornya seperti apa, dan dia ada historinya. Ada fault-nya, ada exceeding yang kita dapat, ada alarmnya yang kita dapat, ada discrepancy, ada usage-nya. Dan semakin canggih helikopter, dia akan menunjukkan kita juga fault code-nya seperti apa. Oh, sehingga akan memudahkan maintenance untuk mengeliminasi kesalahannya yang mana, komponennya yang mana, sehingga bisa memudahkan untuk proses troubleshooting-nya biasanya. Ini adalah data yang diambil dari sensor, accelerometer, dan input-input data yang lain yang ada di dalam pesawat. Dari setiap sensor-sensor yang terpasang, sehingga kita bisa melihat apakah dia masih di dalam threshold, maksudnya di dalam garis minimal maksimal atau tidak, sehingga kita juga bisa melihat kondisi pesawat kita seperti apa atau kondisi helikopter kita seperti apa. Itu untuk yang vibration. Kita ke bahasan yang kedua, atau flight control system. Orang biasanya mengidentikan automatic flight control system itu hanya dalam fixed wing. Tapi sekarang ini flight control system itu sudah ada di dalam helikopter. Semakin canggih, semakin ada. Seperti biasa, dia harus ada input. Inputnya apa? Dia bisa input mechanical dari pilotnya, dari pergerakan kontrolnya. Di sini ada namanya cyclic. Jadi kontrolnya pilot itu ada 3 sebenarnya. Kalau di helikopter, dia ada pedal untuk coordination turning, kemudian ada cyclic, bisa juga dipakai sebagai coordination turning, ada juga disebut sebagai collective. Setiap pergerakan ini itu digerakkan oleh hidrolik dan elektronik, maka disebut elektro-hidromechanical. Karena setiap besar pergerakannya itu mempunyai output yang bisa dikirim ke acquisition unit komputernya sendiri. Kita lihat di atas itu adalah kita lihat ada 3 servo untuk pemutar baling-baling utama atau main rotor. Kemudian 1 servo untuk pemutar baling-baling buntutnya. Kemudian di sini ada trim juga di sini dipasang. Ada trim untuk setiap pergerakan dari pedal, pergerakan dari si kolektif, atau pergerakan dari si cyclic. Agar lebih mudah, saya coba memutarkan film ini sehingga kita punya pemahaman yang sama. Saya yakin tidak semuanya mengerti seperti apa yang saya jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan main rotor ini kira-kira seperti ini. Dia ada servonya yang bergerak, tapi ada juga scissors kita bilang. Ini fully mechanical. Kalau dia bergerak hanya satu sisi, ini turun, ini naik, itu biasanya pergerakan cyclic. Tapi kalau kita lihat di awal tadi, dia bergerak tiga-tiganya, ini adalah efek dari pergerakan kolektif. Kalau kita lihat dia bergerak satu sisi saja, seperti ini, satu servo yang bergerak, ini adalah akibat dari pergerakan si cyclic.
Dia bisa gerak yang depan, atau gerak yang kiri, gerak yang kanan. Sehingga yang di saat rotor ini berputar, kita tidak membicarakan satu blade lagi, satu main rotor lagi, tapi disk namanya kita sebut. Karena yang bergerak adalah satu disk. Kolektif sendiri, posisinya di samping sebelah kiri. Dia digerakkan. Jadi kalau dia bergerak, umumnya servonya itu bergerak tiga-tiganya. Kemudian, ini pedal. Kalau dia bergerak, dia akan membuat turn coordinate biasanya. Bisa dia mutar, bisa dia kiri, kanan. Karena ada perubahan, saya bisa bilang ada perubahan angle of attack di sini, sehingga ada thrust di sini. Ada positive thrust atau minus thrust di rotornya, sehingga dia bisa mutar. Nah, ini adalah pergerakan dari si cyclic. Kalau pergerakan cyclic, dia bisa naik, bisa turun, tapi yang bergerak itu adalah disknya ya. Jadi kalau misalkan si servo itu dia bergerak, si main rotor itu bergerak, servo itu yang membuat satu titik memutar si source plate-nya, memutar si piringan disknya. Umumnya autopilot itu punya dua fungsi. Yang pertama sebagai autopilot, yang kedua sebagai auto stabilization. Dan helikopter itu dia mempunyai 3 axis, ada yang disebut yaw axis. Kalau yaw itu seperti di gambar ya, jadi kita bisa titiknya dari atas, kita bisa putar kiri kanan. Atau kalau roll itu dia horizontal, tapi kandel tengahnya dia bisa roll. Pitch itu atas bawah. Jadi umumnya si automatic flight control system itu dia harus bisa seperti ini, harus bisa sebagai autopilot dan auto stabilization. Autopilot itu untuk memudahkan pilot dalam coordination flight-nya, dan auto stabilization di saat dia kena turbulence, dia bisa mengkorek turbulence itu untuk ke posisinya dia netral lagi, sehingga tidak membahayakan pengguna helikopter tersebut. Nah, primary komponennya itu biasanya ada flight control computer. Di dalam flight control computer itu dia ada CPU, ada input output. Dia mengambil semua data dari aircraft system. Datanya itu baru dia keluarkan lagi sebagai outputnya, yang memerintahkan si aktuatornya sendiri atau trimnya sendiri untuk berapa banyak, seberapa besar dia harus berubah. Seperti yang saya awal tadi jelaskan, ada juga rotor aktuator. Di dalam rotor aktuator ini dia pasti fungsinya sebagai stability and control augmentation system. Artinya dia sebagai stability. Di saat emergency dia harus bisa di self-centering capability. Karena dia itu adalah hydromechanical, electrohydromechanical, artinya ada tendensi di mana si servonya itu bisa jamming. Jadi dia didesain bagaimana caranya agar di saat dia jamming, pesawat itu tetap bisa dikontrol. Kemudian seperti biasa ada Cellnet valve yang bisa terbuka tertutup tergantung kapan dia di-energize oleh power atau kapan dia di-energize oleh power. Kemudian dia ada electrohydraulic servo valve ini sebagai independent actuator shaft. Kemudian di sini ada helikopter tuh banyak menggunakan transducer sebenarnya yang bisa berbicara kepada si flight control komputer tersebut untuk berapa besarnya perubahan yang diperlukan. Banyak menggunakan yang linear maupun yang rotary variable differential transducer. Nah, ini adalah gambaran dari si servo sendiri. Seperti apa kerjanya? Saya hanya sebagai simplify kerjanya saja.
Inputnya ada di dalam hidrolik pastinya. Jadi hidrolik power yang di pesawat itu dia akan membuat ini bergerak. Kemudian akibat ini bergerak, ini akan bergerak. Pergerakan ini bisa diakibatkan karena pergerakan dari aerodinamik pesawat atau dari input dari si pilot. Berapa jumlah gerakan ini akan dihitung oleh si LVDT ini atau Linear Variability Differential Transducers. Dan juga akan dikontrol oleh si servo valve-nya sendiri dan si solenoid valve-nya sendiri. Di lain itu ada juga air data altitude heading. Setiap pergerakan di pesawat itu adalah sebuah kombinasi, bukan hanya secara mekanikal, tapi dia harus mengerti juga kondisi input yang diterima pesawat itu. Inputnya itu biasanya pesawat atau helikopter itu dia punya pitot statik untuk mendapatkan input air data. Nah, input air data ini akan diolah oleh air data altitude heading, sehingga ini adalah komputer sebenarnya. Inputnya itu bisa dari outside air temperatur, bisa dari pitotnya sendiri. Kemudian data ini akan diolah ke FCC, sehingga si flight control computer ini akan memberikan output ke display-nya, sehingga dia bisa mengetahui seperti apa pesawat itu sekarang kondisinya. Dan umumnya di saat display utama yang didapatkan itu fail, ada backup-nya di sini. Backup-nya ini dia akan tap dari pitot juga sebagian sistemnya, tapi dia akan memberikan backup. Ini adalah ADARU. ADARU yang seperti yang saya bilang, Air Data Altitude Heading Reference Unit. Jadi dia untuk convert data yang diterima dari pilot static system untuk membuat calculation yang berhubungan dengan ada airspeed, altitude, vertical, jadi setiap parameter yang diterima dari pesawat itu. Jadi ada parameter mechanical-nya sendiri, parameter kondisi pesawat sendiri terhadap lingkungan sekitarnya, itu diolah semua di dalam ada RUI atau ada ARSS ini sebagai data altitude heading reference unit. Kemudian dia juga ada static dinamik yang diambil dari pitot, itu biasanya di outset, nempel di bodi pesawat. Ini adalah tampilan yang didapat. Setiap informasi tadi akan diubah, masuk ke dalam sistem komputer, akan didisplaykan. Dari sini kita akan mendapatkan pitch-nya sebesar apa sih pesawat itu, dia lagi pitch atau lagi pitch down atau pitch up, kita bisa dapat informasi itu. Kita bisa melihat juga dia itu di lagi posisi roll atau tidak, kemudian berapa ketinggiannya, berapa kecepatannya, kemudian dia di heading berapa. Kita akan mendapatkan semua data itu. Dan yang di samping ini adalah backup-nya. Di saat backup ini tidak ada, kita tetap mempunyai backup. Mungkin saat kita terbang, kita dapat generator fail atau engine fail, kita akan tetap bisa mendapatkan backup ini. Tadi di presentasi sebelumnya saya menjelaskan bahwa di servo itu dia mempunyai SCAS tadi sebagai linear variable differential transducer. Terus ada juga yang dipasang di bawah kontrol tadi, itu disebut trim. Nah, kalau trim ini dia sifatnya sama seperti SCAS, tapi dia transducer yang dipasang adalah rotary transducers. Umumnya ini sebagai kontrol si pilot sendiri. Di
di saat dia harus mengontrol pesawatnya. Tadi kan saya sempat berkata bahwa automatic flight control itu sebagai autopilot atau sebagai mengkoreksi di saat dia dapat turbulence. Disinilah dia bekerja. Jadi dia mempunyai clutch. Clutch ini bisa, di saat dia clutch berarti autopilot yang bekerja, tetapi di saat si captain atau si pilot itu ingin melepas autopilotnya sendiri, dia bisa mendeclutch-nya. Jadi ada clutch sistemnya di sini, sehingga dia bisa melakukan manual flight. Dia seperti motor biasa, tapi dia transducer yang sifatnya sebagai rotary transducer. Nah, ini adalah mode control panel si pilot sendiri. Jadi si pilot bisa memilih mau bentuk apa dia flight-nya. Misalkan dia lagi hover, dia mau auto hover, dia bisa tinggal pencet hovernya, dia bisa hover dengan melepaskan tangan dan kakinya di dalam kontrol. Tanpa kontrol, dia pesawat itu akan hover satu titik. Dia tidak akan kemana-mana. Tentunya dengan menggunakan setiap sistem input yang tadi diolah oleh... Yes, Pak. 2 menit lagi, Pak, ya. Siap, Pak. Jadi input tadi itu berasal dari cyclic collective yang tadi, flight control, flight instrument, diolah, dia akan ada data bolak-balik ke cockpit, pengolahan tadi ada di acquisition komputer lagi, sehingga si pilot dapat mengetahui mode apa yang dia perlukan untuk dia bisa terbang. Ini adalah mode upper sama basic yang ada dalam autopilot. Dia bisa heading hold, indicated airspeed hold, macam-macam di sini dia bisa bentuk semuanya. Autopilot komputer ada 2, seperti yang tadi saya jelaskan, ada SCAS-nya di sini untuk yang aktuator, servo, ada trimnya, dan ada kontrolnya di kolektif. Ini adalah mixing unitnya untuk mixing, untuk mengcombine pergerakan dari trim dan si SCAS-nya. Oke, jadi secara garis besar, ada acquisition unit, ada input, didisplaykan, dan dia menggunakan, saat ini banyak pesawat yang menggunakan AFDX namanya. Biasanya menggunakan ARINC 429, tapi sebagian helikopter yang terupdate sekarang dia menggunakan AFDX untuk interconnection komunikasinya. AFDX dengan ARINC, kalau kita lihat, AFDX itu dia lebih cepat ya. Dia bisa menerima bandwidth sampai 3 juta frame per second. Dan avionic blast speed-nya sampai 100 MHz dibandingkan ARINC 429. Seperti inilah tampilannya kokpit yang umumnya ada saat ini. Jadi dia ada display untuk parameter performance, ada kontrol, ada mode si autopilot sendiri, kemudian ada interface. Ini adalah interface yang menghubungkan antara semua sistem. Saya rasa itu aja yang bisa saya share. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik. Presentasinya sangat menarik, banyak istilah-istilah baru yang kita dapatkan pada dunia mekatronik Pak ya, di helikopter sipil. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Reza ini Pak. Silakan Pak. Mesin helikopter biasanya pakai turboshaft atau ada mesin khusus selain turboshaft? Yang kedua, katanya sampai berapa besar RPM yang dibutuhkan supaya pesawat helikopternya bisa lift? Saya langsung jawab atau bukan, Pak? Boleh, langsung jawab aja, Pak. Satu-satu kita apa aja, Pak? Umumnya helikopter menggunakan turboshaft. Dia bisa pakai piston engine juga, bisa pakai turbin juga.
Kenapa pakai turboshaft? Karena dia akan memberikan RPM dari engine-nya itu ke gearbox. Jadi dibilang shaft karena dia menghubungkan antara main gearbox-nya sendiri dengan si gearbox-nya engine. Maka ada shaft di tengahnya. Itu kenapa kita sebut turboshaft. Pertanyaan kedua, maksimum RPM. Ya, berapa besar RPM katanya? Tergantung dari desainnya si helikopter. Karena pada dasarnya pesawat itu, kalau misalkan helikopter itu dibikin lebih besar, pastinya perlu RPM lebih besar. Karena perputaran dari engine itu yang ditransfer ke gearbox dan memutar si blade itu yang bisa menghasilkan lift dari blade itu, sehingga blade itu bisa menghasilkan daya angkat dari beratnya pesawat itu. Kalau kita mau bikin helikopter kecil, mungkin dengan RPM kecil bisa. Jadi kalau berapa besarnya, saya tidak bisa menjawab berapanya, tapi tergantung dari load yang harus diangkat sebenarnya. Sehingga dia harus pasang engine-nya harus berapa nih, menghasilkan RPM berapa. Gitu. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Charles. Apakah gaya-gaya pada helikopter sama dengan gaya pesawat? Seperti lift, wake, drag, dan thrust. Dan bagaimana sistem kerja kontrol pada helikopter katanya Pak? Kalau gayanya kan standar ya Pak, aerodinamik lah. Pastinya ada lift di situ, ada weight sebagai lawannya lift di situ, ada drag, ada thrust di situ untuk gaya depan belakangnya kan. Itu standar sebenarnya. Kalau sistem kontrol di helikopter, dia itu ada 3 kontrol seperti yang saya jelaskan tadi. Itu ada untuk pedalnya, pedal itu untuk menggerakkan tail rotornya, sehingga pergerakan pedal itu dapat mengubah pitch angle dari si tail rotor di saat dia berputar. Pitch angle berubah artinya kan bisa ada thrust positif atau thrust minus. Sehingga kalau kita ngomong tail rotor, dia bisa berputar ke kanan atau berputar ke kiri gitu, untuk di pedalnya. Kemudian kalau di yang kedua itu adalah ada cyclic, ada kolektif. Kalau cyclic, seperti yang tadi saya jelaskan, cyclic itu adalah kontrol untuk perputaran dari disknya. Kalau kita melihat baling-baling helikopter atau main rotor helikopter, kita tidak bisa berpikir sebagai satu blade, tapi kita berpikir sebagai piringan disk di situ. Piringan disk itu kemudian kita kasih interrupter gaya di situ sehingga dia bisa berbelok ke kiri, ke kanan, atau naik dua-duanya. Disitulah fungsi kontrolnya si cyclic atau si kolektif. Seperti itu, Pak. Oke, kita alih ke pertanyaan yang dari pendaftaran kemarin, Pak. Ini banyak pertanyaan nih, mudah-mudahan bisa kita sebutkan satu persatu. Yang ini menarik nih katanya nih. Jika ingin berkarir di dunia penerbangan, terutama di bidang mekatronika, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, Pak, katanya? Kalau khusus di mekatronika berarti biasanya seorang lulusan mekatronika dia pasti punya mechanical dan kemudian dan elektronikanya kuat dan bahasa programnya juga kuat umumnya. Kalau kita masuk ke dalam dunia manufacturing, biasanya saya bisa bilang bahwa kita akan mendesain suatu pesawat atau helikopter. Tergantung dengan di mana kuatnya kita, di mana lebih performance kita lebih bagus. Tetapi kalau kita mau lari ke sisi maintenance di helikopter, kita tidak lari ke desain, tapi kita lari ke maintenance. Untuk proses maintenance, umumnya dunia aviation di situ yang membedakan adalah license-nya. Jadi seorang engineer pesawat atau engineer helikopter, dia bisa engineer maintenance helikopter, dia bisa merilis pesawat ini untuk safe for flight. Dia harus mempunyai license biasanya, dan license-nya itu dikeluarkan oleh negara tempat dia bekerja.
Untuk sebagai reference, biasanya kalau misalkan saya seorang helikopter maintenance, saya harus dibekali oleh basic, namanya ada basic license. Kalau di Eropa namanya adalah EASA license, EASA Cat B11 atau B13 seperti itu. Tapi kalau di Indonesia biasanya dalam Departemen Perhubungan Indonesia itu ada basic A1, A2, A3, A4, itu adalah airframe untuk A1, A2 itu untuk helikopter, A3 itu untuk piston engine, A4 itu untuk turbine engine. Kemudian ada kategori C. Ada C1, C2, dan C4. C1 itu untuk electrical, C2 itu untuk instrumen, dan C3 itu untuk elektronik. Kalau dia sudah mempunyai license basic ini, baru dia bisa di-type ratingkan. Biasanya dia dengan type rating itu dia bisa merilis pesawat yang on type dia. Misalkan kita punya tipikal, kalau biar lebih mudah saya akan ke fixed wing. Misalkan kita punya tipikal untuk Boeing 777 atau 380. Kalau dia sudah punya type itu, dia bisa merilis pesawat itu. Dan setelah dia merilis pesawat itu bisa terbang. Dan bisa mencari market lah. Jadi emang di Indonesia memang sistemnya saya bisa lihat masih belum inline antara licensing ini dengan skill education yang ada di kuliah. Sehingga ada gap di situ. Di saat seorang lulusan university dia sudah mahir untuk menghitung dan segalanya, tetapi kalau dia masuk ke dalam maintenance, dia tidak akan dengan mudah. Dia harus masuk ke dalam suatu bridging-nya dulu untuk mendapatkan license itu sebagai standarisasinya. Sehingga kalau dia sudah punya standarisasi itu, dia bisa untuk merilis atau melakukan pekerjaan terhadap on-type pesawat yang dia kerjakan. Beda halnya kalau misalkan kita larinya ke manufacturing atau design, kebalikan juga, seorang maintenance engineer mungkin tidak akan dengan mudah untuk mengerti suatu desain. Karena yang dia lakukan adalah melihat apa kesalahan dari sistem yang sudah terbentuk. Gitu. Beda dengan seorang lulusan university mungkin, dia membuat sistem itu. Dia coba menganalisis sistem itu agar lebih baik seperti apa. Mungkin itu Pak, jawaban dari saya. Oke, kita lanjutkan Pak. Ini ada pertanyaan juga dari yang pendaftaran. Apakah penerapan mekatronika dalam teknologi helikopter bisa berhubungan dengan IT? Seperti bisa. Pengontrolan sistem secara otomatis katanya. Bisa sekali, bisa. Bisa Pak ya? Bisa sekali. Pastinya di situ seperti yang tadi saya jelaskan ada flight control computer. Terus terang saya pribadi tidak tahu apa isinya flight control computer. Software apa yang dia pakai karena dia sudah sealed ya. Memang itu strategi market mungkin ya. Jadi kalau misal dia rusak, yang hanya kita bisa lakukan adalah configuration software. Tetapi softwarenya kayak apa saja manufacturer tidak akan buka. Nah, kalau seorang mahasiswa dia mempunyai kekuatan di bagaimana bahasa programming, tentunya pasti bisa. Karena dia juga harus mengerti input dan outputnya sehingga apa yang harus diprogram sama dia. Terima kasih, itu ya Pak. Ya, ini kita teruskan pertanyaan dari chat. Ini ada dari Pak Aldi Yasin F. Apakah sistem controller yang dipakai helikopter sama seperti, mungkin ini sistem lah, sama seperti PLC katanya? Bisa dibilang sama Pak, tetapi kalau PLC kan sederhana ya, jadi mungkin filosofi dasarnya di situ. Kalau saya lihat waktu di manufacture, memang filosofi dasarnya di situ dulu. Tapi setelah dapat dia di situ, dia tidak akan langsung mengekspos PLC itu gitu, karena itu kan masih terbuka, orang bisa mengakses itu dengan mudah. Sehingga PLC itu pasti dia akan combine lagi, sehingga yang pasti sih tidak akan dengan mudah suatu sistem diberikan secara cuma-cuma sama orang secara luas.
karena sisi market di situ yang bekerja. Gitu, Pak. Jadi harus diproteksi, Pak ya. Kalau Pasti. PLC sepertinya kan mudah di-upload kembali kan, Betul. di-download kembali kan. Ya, Betul. jadi ketahuan deh sistem softwarenya seperti apa. Pasti ada proteksinya. Nah, ini seterusnya dari Pak Muhammad Anwar, apakah sistem kontrol dari helikopter ini menggunakan lebih dari satu controller atau seluruh kontrol dari helikopter ini hanya menggunakan satu kontrol saja katanya? Kontrolnya itu sebenarnya kalau kontrol, saya mengartikan kontrolnya, kontrol yang dilakukan secara manual oleh pilot. Dari sisi cyclic, kolektif, dan pedal. Jadi input kontrolnya dari pilot adalah itu. Kalau dia memang mau mengkontrol pesawat itu. Tetapi setelah dia mengkontrol itu, ada sistem-sistem sensor yang lain yang akan mengartikan berapa besarannya terhadap si komputer softwarenya sendiri. Tetapi kalau misalkan sistem kontrol yang dia maksudkan adalah bukan input dari si pilot, artinya input dari lingkungan sekitar saat dia terbang. Entah itu dari turbulence, entah itu dari arah angin. Misalkan si pilot itu dia sudah terbang, dia capture hiding di 360 degree, ketinggian 4000 feet. Pas dia lagi terbang, kemudian ada angin menghajar dia dari kiri kanan, sehingga dia akan deviate ke 300. Si komputer autopilot ini untuk autocorrection ini dia akan setelah kena turbulence dia akan balik lagi ke center sesuai dengan inputnya si pilot awal di 360 heading. Jadi sistem kontrolnya itu sebenarnya saya bisa bilang bisa secara manual yang dilakukan oleh pilot atau bisa secara komputer yang dilakukan oleh software dan input-input flight control komputer lain. Dan memang yang lebih safe adalah kalau saya bertanya ke pilot, mereka lebih safe menggunakan komputer karena mereka sendiri kadang tidak pede kalau mereka harus terbang di saat bad weather menggunakan manual. Makanya kalau kita ingat kejadian yang waktu itu AirAsia, dia melakukan riset data waktu dia terbang, sehingga si komputer itu tidak punya reference akhirnya kan. Dia riset di atas pas lagi terbang, dia tidak punya reference. Di saat mencari reference, artinya dia melakukan built-in test sistem semuanya. Dia monitor semua sistemnya. Akhirnya si pesawat itu karena dia melakukan built-in test system, tapi pesawatnya sendiri sudah out of control, akan semakin kacau pesawat, terjadilah accident. Gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Pak Ridan Lukita, perangkat apa yang terdapat pada helikopter untuk dapat menghindari terjadinya ground resonance, Pak? Ground resonance itu awalnya itu kan diakibatkan karena vibrasi yang disebabkan oleh main rotor. Vibrasi yang disebabkan oleh main rotor itu dia tidak bisa di recover sehingga mengalir terus ke dalam structures sehingga dia vibrasi semua body. Kalau tipikal helikopter yang terbuat dari skid itu artinya dia tidak punya wheel ya, tidak punya roda, tapi dia pakai besi di bawah. Biasanya dia ada absorber di situ. Absorber sehingga dia bisa mengabsorpsi vibrasi itu sendiri. Terus kemudian kalau tipikal yang terbuat dari main landing gear biasa tanpa skid, dia biasanya ada strut yang terbuat dari oleopneumatik biasanya. Jadi di saat dia dapat bouncing, si strut itu bisa menahan bouncingnya atau mengurangi bouncingnya. Sehingga si vibrasi itu dapat dikurangi. Tetapi, biarpun seperti itu, kalau memang vibrasinya sudah
ground resonannya sudah luar biasa sekali, tidak bisa di-recover, mau tidak mau si helikopter itu harus melakukan suddenly take off biasanya. Sehingga dia keluar dari regime ground resonannya. Seperti itu, Pak. Oke, kita lanjut, Pak. Pertanyaan dari chat ini ada dari Pak Aris Suryadi dari Poltek Indorama. Arsitektur compact autopilot didasarkan pada 2 set dari 3 aktuator smart ditambah yang menyediakan autopilot ganda SAS plus ATT redundan dengan konfigurasi 3 atau 4 sumbu. Apakah sistem helikopter masih seperti itu atau ada sistem lain yang lebih upgrade, Pak? Kalau pada umumnya masih seperti itu, tetapi yang lebih upgrade saat ini dia bisa auto hover. Jadi bukan cuma sebagai ATT mode atau SAS mode saja. Biasanya kan di saat pilot melakukan stability augmentation system mode atau altitude mode dibilang sebagai ATT mode, dia harus terbang dengan kondisi dia harus dapat RPM dan si pilot harus pegang itu kontrol biasanya. Tapi sekarang tanpa dia terbang, kita hover 500 feet misalkan, kita pencet hover mode, karena dia mempunyai dua radio altimeter ya, saya bisa bilang radio altimeter, sehingga dia bisa mengukur ketinggian dengan tingginya atas bawah, bolak-balik, sehingga dia bisa stabil di satu titik. Kita bikin hover mode, dia akan diam tanpa si pilot perlu menggunakan kakinya atau tangannya. Dia akan diam di satu titik. Gitu, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini kembali ke pertanyaan saat pendaftaran, Pak. Banyak, mudah-mudahan terjawab juga. Siapa? Ini pertanyaan simpel ini, Pak ya. Tapi ya kita yang bukan orang helikopter juga nggak ngerti, Pak. Cara propeller helikopter melawan gravitasi gimana, Pak, katanya? Oke. Cara propeller sebenarnya sama sih, Pak. Simple. Itu ada hubungan dengan lift, kemudian drag, thrust, weight gitu kan. Kalau misalkan weight-nya itu kan W-nya di bawah, berarti gravitasinya M kali G kan. Dia turun ke bawah W-nya kan. Untuk melawan berarti lift-nya harus lebih tinggi kan. Nah, lift-nya itu kan tergantung dari bentuk dari si blade-nya sendiri, kemudian berapa kecepatannya blade-nya itu sendiri. Sehingga kalau dia lift-nya lebih tinggi, artinya W-nya dilawan, sehingga dia bisa terbang gitu kan. Standar sih sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin dari junior Bapak ini atau junior kita. I am graduate from Mechatronics Engineering 2020. How can I work in helicopters technology, Pak, katanya? Kalau mau bekerja di helikopter teknologi ya, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ke arah mana bekerjanya? Mau ke arah designer atau ke arah preventive maintenance gitu kan? Kalau ke arah designer berarti emang kita mendesain. Di sisi apa kita kuat? Misalkan di sisi mechanical kita kuat, kita bisa mendesain servo yang baru atau aktuator yang baru. Di sisi elektronik kita bisa mendesain sistem elektronik yang baru. Atau di sisi programmer kita bisa mendesain autopilot yang baru. Itu yang harus dipersiapkan. Tapi kalau larinya ke preventive maintenance, paling yang harus kuat ya, selain harus punya legal aspek secara regulation yang saya bilang tadi, harus punya license biasanya, ya kita harus bisa mengerti bagaimana membaca wiring diagram pastinya kan, karena kan setiap sistem itu pasti manufacturer memberikan bagaimana maintenance perawatannya, dia akan kasih wiringnya, dia akan kasih troubleshoot-nya seperti apa prosesnya, dan simptom-simptomnya seperti apa. Bisa aja, Pak. Oke, kita lanjutkan, Pak ya. Pertanyaan berikutnya dari chat. Dalam hal safety, apakah di saat sistem kontrol failure, pilot tetap dapat take over kondisi helikopter? Take over, maksudnya take over nih ya? Iya, Pak. Bisa, karena memang
sistem flight control pilot itu dia selain automatic juga dia bisa manual dengan si pilotnya sendiri. Jadi kalaupun ada error di flight controlnya itu sendiri, si pilot bisa take over. Tapi balik lagi, yang jadi pertanyaan apakah si pilot itu siap untuk take over di saat emergency gitu ya. Kalau itu kembali lagi ke trainingnya dia sebenarnya. Itu sih Pak. Sebenarnya bisa jawabannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari chat, kita kembali ke pertanyaan saat registrasi. How can we design a mechatronic system in a helicopter with easy maintenance, Pak? Yang sedang dikembangkan sekarang di banyak perusahaan helikopter, entah itu di Leonardo atau di Airbus atau di Bell atau di Sikorsky. Jadi dari sisi maintenance itu si sistem itu sendiri harus bisa memberitahu si preventive maintenance person apa sih salahnya pesawat itu gitu. Jadi sistem itu harus bisa, karena dia kan berhubungannya dengan sensor yang terpasang di pesawat, tapi sensor itu harus bisa memberikan output, oh aku ada salah nih di input ini, sehingga hanya itu yang sedang dikembangkan saat ini, dan banyak yang sudah mengembangkan sebenarnya, tapi ke arah yang lebih detail lagi ya, sehingga si maintenance itu dia bisa mengetahui troubleshoot apa yang harus diberikan, barang apa yang harus diorder. Satu lagi, kolom sekarang juga harus dibuka di manual yang mana ini untuk troubleshoot gitu. Biasanya itu Pak yang sedang dikembangkan saat ini. Oke, kita lanjutkan Pak. Ini sepertinya pertanyaannya tadi sudah Bapak jawab. Apa nama software untuk helikopter? Atau what is the name of software for aircraft or helicopter simulation test? Kalau simulation test, biasanya sih software yang banyak ada di helikopter itu adalah kalau misalkan sang penanya familiar dengan CVFDR namanya, Cockpit Voice Recorder atau Flight Data Recorder. Jadi dari setiap input data yang tadi saya paparkan, accelerometer kah, atau servonya kah, SAS-nya, trimnya, ada software yang bisa membaca, namanya PGS software namanya. Itu bisa membaca performan pesawat itu saat dia terbang. Jadi biasanya itu digunakan untuk investigasi biasanya. Kalau misalkan ada exceeding, over limit, atau ada accident, software itu pasti akan dibuka. Sehingga investigator dapat melihat performan apa yang salah dalam sistem itu. Atau prosedur apa yang salah yang dilakukan oleh operator di saat dia terbang. Atau komponen apa yang salah. Jadi memang, biasanya kalau memang arahnya ke simulasi itu ya, software itulah yang dipakai biasanya. PGS software biasanya. Oke, Pak Hendrik, kita lanjut. Masih ada waktu sepertinya. Untuk toleransi vibrasi, ini dari Pak, Ibu, atau Bapak nih, Saca Andika. Sepertinya Bapak deh, dari Bapak Saca Andika. Untuk toleransi vibrasi, apakah setiap helikopter sama? Jika sama, berapa toleransinya, Pak? Helikopter sama, Pak. Dia tidak boleh lebih dari 0,2 inch per second biasanya vibrasinya. Kita pakai IPS ya, inch per second. Biasanya tidak boleh lebih dari situ vibrasinya untuk sistem-sistem putarnya. Karena
Kalau di luar itu pasti akan terjadi kecepatan komponen dari failure. Jadi akan lebih mudah komponennya failure, komponen apapun yang kepasang. Jadi biasanya kita selalu melimit itu di vibrasi yang kurang dari 0,2 inch per second. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikut nih dari Pak Muhammad Reza Pahlevi. Saya pernah baca di artikel penerbangan, di dalam artikel itu mengatakan bahwa helikopter itu pesawat yang kestabilannya mudah terganggu sehingga rentan jatuh. Apakah itu benar dari pernyataan artikel tersebut? Sebab saya mencari kebenaran dari isi artikel itu dengan menanyakan kepada Bapak Hendrik sebagai ahli helikopter, katanya. Sebenarnya saya nggak setuju ya dengan pendapat itu, karena saya banyak berkutat di heli ya. Iya Pak. Karena Ini gini, gimana, Pak? helikopter itu didesain untuk bisa terbang. Jadi yang bikin dia terbang adalah si blade-nya atau si main rotornya yang berputar, karena ada lift di situ. Lift bisa dihasilkan karena ada perubahan angle of attack di situ untuk menghasilkan lift up atau lift down-nya. Kalaupun si main rotor blade-nya itu si engine-nya itu mati, artinya si blade itu harus masih bisa berputar. Karena dia diputar oleh wind waktu dia engine-nya mati. Ada yang disebut dengan auto rotation namanya. Sehingga di saat, kalau di fixed wing kita punya sayap tetap. Saat engine mati, dia bisa glider, karena sayapnya tetap. Jadi si pilot hanya memainkan angle of attack-nya dari tab yang di belakang, yang bisa dikontrol. Begitu juga dengan helikopter. Di saat engine-nya itu mati, si main rotor blade-nya itu masih bisa dimainkan oleh si pilot. Berapa besaran angle of attack-nya sehingga si wind itu mampu memutar baling-balingnya. Sehingga dia bisa landing dengan lebih aman. Tapi kembali lagi, itu tergantung dari, tergantung dari mau itu fixed wing atau rotary, ada tergantung dari initial adjustment si sayap putar atau sayap tetap itu. Kalau misalkan sayap putar atau sayap tetap itu initial adjustment-nya dia tidak betul, artinya si angin ini, si wind ini tidak akan bisa memutar itu sayap, sehingga dia bisa jatuh batu gitu. Tetapi kalau misalkan initial adjustment artinya itu adalah adjustment yang dilakukan sebelum manufacturer mengeluarkan itu pesawat. Mau itu fixed wing, mau itu rotary, dia akan dikasih berbagai manuver, sama juga mensimulasikan engine mati di atas, dia juga akan simulasi kalau di manufacturer biasanya seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa si main rotor blade itu selama dia masih bisa berputar, artinya masih ada lift, sehingga si helikopter itu tidak akan jatuh batu. Artinya helikopter itu bisa mencari tempat landing yang safe untuk penerbangan mereka. Gitu, Pak. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikut. How has the applicability mechatronics in civil helicopter technology has developed nowadays? What is new, katanya Pak? Yang pokoknya sekarang yang saya tahu yang new itu adalah vibration monitoring, itu new sekarang. Jadi yang sedang dikembangkan adalah di saat helikopter itu terbang, kita yang di ground bisa melihat seberapa vibrasinya. Jadi tidak perlu pesawat itu harus landing, kita ambil datanya, kemudian kita cek vibrasinya, enggak. Di saat dia terbang, kita bisa melihat berapa vibrasinya secara real time. Tapi kembali lagi, karena helikopter ini bukan robot, artinya pengadjustan terhadap vibrasi itu harus dilakukan oleh human. Jadi dia tidak bisa langsung automatic adjust gitu. Karena memang bisa dibilang artificial intelligence-nya di helikopter ini beda dengan drone ya. Dia memang saat ini masih di adjust sama manusia. Dia pun ada interface-nya.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, flight control, automatic flight control-nya, dia sudah bisa terbang dengan level flight tanpa harus pilot ada di situ. Yang penting dia bisa, si pilot itu sudah memberikan koordinat poin di mana dia terbang, memberikan berapa ketinggian, berapa speed dia mau terbang, dia akan terbang. Terus kemudian yang sedang dikembangkan sekarang adalah dia akan auto landing. Kalau yang auto take off, seingat saya belum ada yang mengembangkan, tapi auto landing. Jadi dia akan pada titik tertentu, dia akan auto landing di situ, di poin tertentu. Terus kalau untuk SAR yang sudah dikembangkan, misalkan kita ingin mengambil seorang yang butuh pertolongan di tengah laut, pesawat kita terbang ke sana, kita pick up koordinatnya, kemudian kita balik ke pantai, dan dia akan terbang lagi ke koordinat yang sama, tempat di titik di mana dia tadi ada. Jadi bisa dibilang dia tidak akan kehilangan datum poinnya. Seperti itu, Pak. Oke, makin menarik Pak ya teknologi terbaru dari pilot ini ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Fajar Firmansyah. Bagaimana pendapat Pak Hendrik tentang sistem MCAS yang terimplementasi di fixed wing? Apakah itu cocok diimplementasikan di helikopter, Pak? NCS, saya tidak terlalu familiar dengan NCS, sorry. NCS apa maksudnya, Pak? MCAS. Nah, itu ditulisnya gitu aja, saya juga kurang mengerti. MCAS. Mungkin Pak Fajar bisa langsung nih maksud MCAS ini apa? Mungkin sistem kontrol otomatis kali ya maksudnya. Jadi setahu saya kalau di fixing memang dia lebih enhance teknologinya dibandingkan dengan rotary ya. Kayak sistem automatic control, kayak kita lihat data connection-nya kayak Airbus. Oh ya, yang ada kata Pak Fajarnya MCAS yang ada di Boeing 737 Max. MCAS yang ada di Boeing 737 Max. MCAS yang mungkin sistem kontrol otomatiknya paling Pak ya. Saya agak ngerti tuh, kayaknya sistem kontrol otomatiknya. Jadi kalau di fixed wing itu dia sudah bisa melakukan auto take off, auto landing, kemudian auto, semua sudah auto dia. Jadi memang bisa dibilang pilot itu sedikit kerjanya. Dan sistem, kalau saya tidak salah, sistem MCAS ini dia memang mempunyai data interconnection yang cepat sekali. Dia menggunakan avionics duplex ya kalau tidak salah. Nah, dia sudah jarang menggunakan sistem komunikasi ARINC 429 yang biasa kita pakai di dalam database communication network dalam suatu busbar ya. Di fixed wing ini kalau mungkin kedepannya bisa dikembangkan di rotary wing. Karena sebagian pesawat sekarang sudah, yang helikopter saya lihat sudah mulai menggunakan itu, biarpun mereka belum juga melepaskan seperti ARINC 429 atau discrete cable seperti, jadi sistem koneksinya belum juga dilepaskan karena memang teknologi kembangnya agak sedikit belakang ya dibanding fixed wing untuk helikopter ini. Karena utility-nya tidak terlalu sebesar di fixed wing. Gitu Pak, mungkin. Oke, ini dari Pak Dirowo nih Pak. Ini dia bertanya pendapat Bapak bagaimana kemungkinan helikopter untuk dijadikan alat transportasi di perkotaan Pak. Karena sudah banyak moda transportasi dan padat Pak ya, macet segala macam. Itu gimana pendapat Bapak? Kalau menurut saya baik, itu bagus banget.
Tetapi karena dalam perkotaan ya, kalau perkotaan kan biasanya sebagai VIP charter atau sebagai medical evacuation ya biasanya untuk mengantar dari satu titik ke bandara ya. Kalau dari sisi saya sebagai maintenance yang harus digarisbawahi adalah karena di dalam perkotaan itu padat dan ramai, sehingga harus disiapkan akan lebih baik bila helikopter itu tidak menggunakan single engine ya, tapi double engine helikopter. Karena in case dia fail, dia masih bisa mencari tempat landing dengan satu engine ya gitu. Tapi kalau dia memang totally hanya single engine, karena yang trennya sekarang itu single engine helikopter ya. Dan kemudian kalau dia harus fail, mau nggak mau, lingkungan yang padat ini akan menjadi tempat dia landing, akhirnya akan another problem sebenarnya. Itu dari kacamata saya. Oke Pak, ini ada pertanyaan berikut. Apa beda helikopter tempur seperti Apache dengan helikopter sipil Pak? Pasti beda Pak, tapi kalau dari sisi airframe, bisa dibilang sama ya. Kalaupun dia harus beda, dia mungkin ada permintaan yang khusus ya. Kalau di sisi airframe paling bedanya yang bisa saya lihat karena dia akan menjadikan structure frame-nya sebagai tempat untuk menaruh senjata, pasti dia perlu frame yang kuat. Pas waktu dia menembakkan senjata pasti akan ada backfire juga. Pasti dia akan ada twisting atau torsion di frame itu. Pasti dia akan perlukan frame yang kuat. Dari sisi structures. Kalau dari sisi sistem autopilot, menurut saya sih sama ya, tidak begitu beda. Paling sistem kontrol ada tambahan di situ untuk fire-nya, seperti pesawat milik Angkatan Laut Panther misalkan. Itu secara garis besar sama, tetapi dia ditambah ada infrared di situ karena dia akan ada menggunakan untuk pengamanan laut misalkan. Dia menggunakan FLIR di situ, ada radarnya di situ untuk melihat kondisi di laut seperti apa. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, sepertinya karena waktu yang membatasi kita. Ada pertanyaan, ilmu basic apa yang harus dipelajari dalam manufaktur helikopter, Pak? Manufacture. Ya, yang pasti matematika, basic, Pak. Fisika. Terus karena kita sudah universitas internasional, mungkin bahasa Inggris saya rasa sih untuk membaca yang berhubungan dengan Inggris teknik sih oke lah, nggak masalah. Basicnya itu sih Pak, matematika, fisika, bahasa Inggris, sama programmer. Ilmu mekatronik Pak ya? Ilmu mekatronik pokoknya Pak, kombinasi lah Pak. Iya, iya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab, tetapi alhamdulillah hampir 95% jawaban pertanyaan sudah kita jawab. Semoga sore ini dapat sharing knowledge melalui Engineering Talk ini dan menambah khasanah ilmu pengetahuan kita. Terakhir saya serahkan kembali kepada Ibu Arta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendrik dan juga Pak Henry yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Mungkin kameranya bisa dibuka supaya kita bisa take foto. Sembari teman-teman lainnya open kamera, jangan lupa untuk mengisi link yang telah saya kirimkan di chatroom ya Bapak Ibu untuk mendapatkan e-sertifikat pada hari ini. Oke, kita akan take foto 2 kali ya Bapak Ibu. Oke. Baik. Bagian pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin bisa gaya. Oke, 1, 2, 3.
Kemudian untuk slide yang kedua, bisa lihat kameranya masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu telah meluangkan waktunya pada hari ini. Kita akan kembali lagi di SGU Engineers Talk series yang keempat, itu di Januari 2021. Nanti Bapak Ibu kalau mau lihat update acaranya, Bapak Ibu bisa follow sosial media kami di SGU Graduate School atau di @swissgermanuniv. Saya Artauli Blessing pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam mandu acara pada hari ini. Sampai bertemu kembali di tahun depan ya Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Sore, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Hendrik. kasih Pak Hendrik dan Pak Henry. Hebat sharingnya Pak Hendrik. Maaf kalau ada yang kurang-kurang, Pak. Itu yang Keren. bisa. Sebenarnya banyak yang di helikopter banyak sebenarnya yang bisa di-share. Iya, ini juga kita sudah dapat banyak Pak informasi. Nggak bisa dapat secara langsung kan. Kemana mau ditanya gitu. Mesti di planning dulu Pak Hendrik. Iya. Ya, tapi yang itu sih sebenarnya akan, karena kan banyak kan maintenance itu adalah applied science, Pak. Oke. Jadi kalau di